Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Retila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer senair terkait dengan informasi pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi di sini disampaikan bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan sebelum 28 November. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB terbitkan surat edaran terkait pembiayaan tenaga honorer. Nah, jadi terkait dengan hal ini Bapak Ibu, jadi ini perlu disimak oleh Bapak Ibu terkait dengan informasi mengenai pengesahan RUU ASN. Dan kemungkinan kita wajib ketahui apa hubungannya dengan nasib honorer P3K dan PNS ke depan. Nah, terkait dengan hal ini, ikuti informasi sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas baru-baru ini telah mengeluarkan info terbaru menyoal revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menjadi penentu nasib bagi tenaga honorer 2023. Ingat Bapak Ibu ya, sebagaimana telah dikatakan bahwa RUU ASN adalah menjadi penentu nasib tenaga honorer di tahun 2023. Nah, ini penentu arah mana? Tentunya ini adalah penentu yang arahnya untuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara yang sedang banyak serotan di kalangan publik, apalagi di kalangan honorer. Selain membahas tentang tenaga honorer dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB, Anas, juga menyampaikan 7 isu strategis yang berkaitan dengan transformasi birokrasi kepada Presiden Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Jadi 7 isu tersebut itu wajib ya disampaikan oleh Menpan RB dan itu adalah sudah diketahui oleh Presiden Jokowi pada saat rapat terbatas dengan para menteri. Isu strategis itu terdiri dari sistem rekrutmen dan jabatan ASN. Kemudian, kemudahan talenta nasional, berikut adalah percepatan pengembangan kompetensi, seterusnya digitalisasi manajemen ASN, serta penuntasan tenaga honorer. Jadi di sisi lain juga, pemerintah juga mengusung isu penguatan budaya kerja citra ASN, serta reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan aparatur sipil negara. Jadi itulah yang diusulkan atau isu yang disampaikan oleh Menpan RB kepada Presiden. Jadi mudah-mudahan nantinya semuanya ini adalah satu hal yang jadi realita. Lebih lanjut, terkait isu mengenai rekrutmen pegawai aparatur sipil negara atau ASN, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB akan melakukan percepatan rekrutmen yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, tentunya karena ini adalah satu hal yang berbeda Bapak Ibu, maka baiknya Bapak Ibu benar-benar menyimak informasi ini supaya jangan kewalahan pada saat nantinya ada pendaftaran. Ya, sebagaimana disampaikan bahwa jadwal yang telah diusulkan oleh Kepala BKN kepada Menpan RB bahwa mulai hari ini 16 September adalah pengumuman pendaftaran dan 17 adalah awal pendaftaran. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari kekosongan formasi karena harus menunggu setahun sekali hingga sekali dalam 2 tahun untuk melakukan rekrutmen pegawai, khususnya aparatur sipil negara.
baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sehingga atas dasar itu, Menteri Anas menegaskan nantinya rekrutmen aparatur sipil negara atau rekrutmen ASN bisa dilakukan lebih cepat. Jadi terkait dengan hal ini juga Bapak Ibu, gaji honorer 2024 kategori ini diresmikan, jadi nominalnya itu lumayan. Di sini disampaikan di Jawa Barat kalah sama Papua dan DKI Jakarta. Kita lanjutkan Bapak Ibu terkait dengan informasinya bahwa bahkan menurutnya ketika terjadi pensiun, bisa saja rekrutmen dilakukan 3 kali dalam setahun. Ini mengenai rekrutmen. Jadi, ini adalah satu hal baru yang dipikirkan oleh pemerintah melalui Menpan RB dan hal tersebut telah disampaikan di hadapan Presiden Jokowi. Nah, di sini disampaikan bahwa ke depan siklus rekrutmen aparatur sipil negara tidak perlu setahun sekali atau 1 kali dalam 2 tahun. Tetapi ke depan akan lebih cepat. Jadi begitu pensiun, mungkin bisa saja setahun ada 3 kali siklus rekrutmen ASN, ujarnya dikutip dari situs setkap.co.id pada hari Kamis 14 September 2023. Selain itu juga terkait dengan tenaga honorer, Menteri Anas menyebut bahwa kini pemerintah dan DPR sedang menyiapkan skema terbaik. Nah, tentunya skema terbaik di sini Bapak Ibu yaitu skema yang sifatnya menguntungkannya, tentunya menguntungkan para tenaga honorer yang sudah lama menantikan keputusan nasib menjadi aparatur sipil negara. Guna menyelesaikan permasalahan penataan pegawai non-ASN alias tenaga honorer di Indonesia. Itu tujuannya Bapak Ibu. Sebagai solusi jangka pendek, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran terbaru kepada instansi lembaga untuk segera mengalokasikan anggaran pembiayaan non-ASN sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yakni tanggal 28 November 2023. Sebab menurutnya pemerintah dan DPR RI akan segera mengesahkan RUU ASN sebelum menginjak batas waktu tersebut. Jadi disampaikan bahwa 28 November atau sebelum 28 November 2023, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI insya Allah akan segera mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan ini menjadi payung bagi mereka semua dalam arti tenaga honorer pungkasnya. Demikian informasi Bapak Ibu, semoga apa yang telah dirancang oleh pemerintah bersama dengan DPR RI bisa menjadi realita di tahun 2023 tahun ini, sebagaimana yang telah disampaikan bahwa sebelum 28 November 2023, RUU ASN sudah ketuk palu dan sah menjadi undang-undang. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.